warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, maaf sebelumnya atas kendala pada pagi hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Sebelum memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada kita masing-masing. Semoga pada kuliah pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon izin kepada dosen Ibu Yuniatha untuk kami kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi kami dengan materi berbagai metode penelitian filsafat. Kelompok 5 terdiri dari 2 anggota. Yang pertama saya sendiri Tika Apriani Risdianto dan rekan saya Kak Wahyuni. Untuk materi lanjut saja, untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Kita akan membahas mengenai, untuk topik pertama adalah pengertian metodologi. Metodologi sendiri itu terdiri dari 2 kata, yang pertama metode dan yang kedua adalah logos. Metode sendiri itu adalah suatu jalan yang dinilai untuk mencapai tujuan, sedangkan logos itu berarti ilmu. Nah, untuk metodologi sendiri secara garis besar kita artikan sebagai ilmu-ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan data, cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang kita kaji. Penelitian filsafat sendiri yakni adalah usaha untuk mencari kebenaran dan konsep-konsep yang bersifat umum tentang realitas yang secara sistematis. Penelitian dalam bidang filsafat itu merupakan segenap rangkaian kegiatan akal budi dari manusia yang menggunakan berbagai metode ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang filsafat. Sedangkan persoalan filsafat itu merupakan pertanyaan mengenai suatu pada taraf keumuman yang tertinggi, mengenai materi seumumnya, menyangkut persoalan arti, nilai dasar atau asas. Metode penelitian filsafat sendiri yakni yang pertama, filsafat itu pengertiannya refleksif, di mana yang dimaksudkan adalah filsafat direfleksikan pada prinsip apa saja tanpa batas pada bidang atau tema tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh kebenaran yang mendasar, menemukan makna dan inti dari segala inti. Yang kedua, filsafat itu merupakan ilmu. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan karena filsafat itu mengurai dan merumuskan hakikat realitas secara sistematis dan dengan metodis. Yang ketiga itu adalah poin gaya berfilsafat. Yang pertama itu ada gaya edukatif, di mana gaya edukatif ini memberikan penjelasan teratur yang sistematis tentang seluruh bidang filsafat atau tentang salah satu bagian sejauh yang sudah dihasilkan, yaitu mengenai tentang topik-topiknya, pendapat-pendapat yang berhubungan dengan topik tersebut dalam bentuk kuliah atau buku. Gaya yang kedua dalam berfilsafat itu adalah gaya inventif, di mana gaya ini mencari pemahaman baru terhadap model yang telah dikumpulkan dan memberikan pemecahan bagi masalah yang belum terpecahkan. Cara inventif ini mampu mengoreksi tendensi objektivitas dengan menekankan evaluasi terhadap pengetahuan yang disajikan sebagai data. Tetapi dari pihak lain, cara ini dapat menghindari diri dari kecenderungan subjektivitas dengan mengadakan komparasi dengan kekayaan pemikiran yang telah diperoleh. Selanjutnya yaitu penelitian di bidang filsafat. Yang pertama yaitu berpijak pada gaya inventif yang telah saya
jelaskan sebelumnya, yakni mampu memberikan evaluasi. Seorang filsuf harus mempunyai pendapat pribadi dan mampu menyusun sistematika pribadi yang membutuhkan inspirasi, komunikasi, bahkan konfrontasi dengan filsuf yang lain. Yang kedua, itu bersifat teoritis atau aktualisasi pemikirannya terus-menerus. Filsafat harus berupaya selalu menyajikan permasalahan yang bersifat mendasar, di mana filsafat harus bisa mencegah pemikiran melulu rutin dan mengembalikannya ke jalur refleksif pribadi, sehingga urgensi masalah dapat disadari. Nah, selanjutnya yakni adalah dialog ilmu filsafat dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama, ilmu filsafat memerlukan dialog dengan semua ilmu. Bahkan, filsafat sebagai sumber pengalaman yang otentik. Contohnya yang ada epistemologi harus memperhatikan logika dan linguistik. Kosmologi mempertimbangkan data ilmu eksakta termasuk ilmu biologi. Filsafat manusia memperhitungkan data antropologi, budaya, psikologi, dan sosiologi. Yang keempat adalah filsafat ketuhanan tidak boleh mengabaikan studi tentang agama dan data-data teologis dari masing-masing agama. Di sini selanjutnya yaitu peraturan penelitian filsafat yang khusus. Di banyak pusat penelitian di Indonesia dikenalkan suatu metode penelitian yang berlaku bagi ilmu-ilmu empiris. Metode ini menggunakan langkah-langkah kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dengan alat penelitian, pelaksanaan penelitian dengan mengumpulkan data, dan interpretasi data dan kesimpulan. Akan tetapi, filsafat itu merupakan ilmu tersendiri dengan objek formal khusus. Filsafat itu mencari suatu pemahaman kenyataan yang berbeda dari ilmu-ilmu lain. Maka perlu diuraikan secara teratur mengenai metodologi penelitian yang sesuai dengan objek formalnya. Selanjutnya, untuk materi manfaat penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Kak ini dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Kak Tika. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang manfaat penelitian filsafat. Pertama itu ada filsafat berdialog dengan ilmu-ilmu. Pertama itu para filsuf dibutuhkan pada lembaga formal pengambilan keputusan yang menyentuh hidup orang banyak pada lembaga-lembaga pendidikan, keagamaan, hukum sosial, dan budaya. Mereka membantu untuk menjamin perlengkapan pandangan menyeluruh dan untuk menjelaskan filsafat tersembunyi dalam pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pelaksanaannya. Untuk itu, mereka harus diikut sertakan dalam studi dan penelitian antardisipliner. Nah, kemudian ada filsafat sendiri menjadi operasional. Bagi seorang sarjana filsafat yang telah menyelesaikan studi formalnya, harus mampu memfungsionalkan keahliannya dalam rangka hidup bermasyarakat. Dia harus selalu berusaha supaya ilmu berfilsafat bersifat eksistensial dan relevan. Kemudian pemahaman filosofis yang sistematis perlu dibuat operasional dan diruncingkan pada situasi konkret. Dengan kata lain, para filsuf membutuhkan metodologi untuk mengadakan penelitian. Kemudian tidak cukup hanya menguasai metodologi untuk menyusun serangan ilmiah, tapi harus memiliki ketetapan dalam memilih di antara bermacam-macam model penelitian filsafat. Lanjut, Kak. Kemudian ada kedudukan studi metode filsafat, yaitu pertama ada metodologi ilmiah pada umumnya berhubungan dengan pengetahuan manusia dan merupakan bagian epistemologi atau filsafat pengetahuan. Kemudian ada juga akan tetapi dalam hal penelitian filsafat ini, metodologi diterapkan pada suatu ilmu khusus yaitu filsafat, maka menjadi bagian dalam filsafat itu, yaitu epistemologi khusus. Lanjutkan. Hubungan dengan kedudukan dalam studi untuk mempelajari metodologi penelitian filsafat. Persyaratnya itu adalah
pengenalan dan penugasan metode filsafat utama yang dipergunakan sepanjang sejarah. Saya kembalikan ke moderator.